Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab hari ini kita akan bahas mengenai virus. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asal, bentuk, dan struktur virus. Asal virus berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Ilmuwan-ilmuwannya terdiri dari yang pertama Adolf Meyer tahun 1883, Dmitri Ivanovsky tahun 1892, Martinus Beijering tahun 1897, dan Wendell Stanley tahun 1935 yang pertama kali menemukan TMV atau tobacco mosaic virus. Ukuran virus, silakan dilihat gambarnya, ada perbandingan antara bakteri dengan virus. Bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Ukurannya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan ukuran bakteri. Karena ukuran tubuh virus itu sangat kecil, sekitar 10 sampai 300 nanometer. 1 nanometernya sama dengan 1/1 juta milimeter. Dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 50.000 kali. Lalu di sini ada bentuk-bentuk virus, ada bentuk virus HIV, bentuk virus bakteriofag, bentuk virus influenza, adenovirus, tobacco mosaic virus, dan ebola virus. Ternyata virus-virus itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya kita bahas struktur virus. Virus disebut benda mati karena terdiri atas partikel yang dapat dikristalkan. Partikel virus lengkap disebut dengan virion. Virus dikatakan makhluk hidup karena mempunyai RNA dan atau DNA untuk bereproduksi. Virus sebagai parasit obligat yang hanya dapat hidup jika berada pada sel yang hidup saja. Ini adalah struktur tubuh dari bakteriofag. Dilihat ada kepala, di mana bagian kepalanya itu ada kapsid, terdiri dari kapsid dan asam nukleat, DNA atau RNA. Lalu di bawahnya ada leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Contoh-contoh virus DNA yang mengandung virus DNA adalah herpes virus yang menyebabkan infeksi mulut dan kelamin, adenovirus penyebab infeksi usus dan saluran pernafasan, papovavirus penyebab penyakit kanker pada hewan, sedangkan virus yang mengandung RNA saja terdiri dari coronavirus penyebab corona, paramyxovirus penyebab penyakit gondong, dan retrovirus penyebab kanker. Yang berikutnya kita bahas tentang reproduksi virus daur lisis dan daur lisogenik. Reproduksi virus berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang atau host. Energi untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang atau host. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk membentuk virus baru. Reproduksi virus ada dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Kita bahas satu-satu. Untuk daur litik bisa dilihat di gambar. Tahap pertama pada daur litik adalah fase adsorpsi, di mana virus menempel pada sel inangnya. Tahap yang kedua, fase penetrasi, virus menginjeksi materi genetik ke dalam sel inang. Tahap ketiga, fase sintesis, pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Tahap keempat, fase pematangan perakitan virion atau partikel lengkap virus. Tahap kelima, fase lisis atau litik, sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Pada tahap adsorpsi dan tahap lisis, virus itu menghasilkan enzim lisozim, di mana enzim lisozim adalah enzim perusak dinding sel inang, sehingga virus dapat masuk dan dapat keluar.
Virus virulen, virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik. Yang kedua, daur lisogenik. Terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik daripada daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak mudah pecah atau lisis. Virus temperat, virus yang dapat bereproduksi dengan daur lisis dan lisogenik. Pada daur lisogenik tidak terbentuk virion baru. Sel inang mengandung profag atau gabungan dari DNA virus dan kromosom sel inang atau DNA inangnya. Sel inang tidak mati atau rusak, bahkan dapat membelah diri. Jadi, perbedaan antara litik dan lisogenik, litik diakhiri dengan pecahnya sel inang, sedangkan lisogenik mengikuti pembelahan sel pada bakteri. Kita lihat daur dari lisogenik. Lihat gambarnya, tahap pertama yaitu fase adsorpsi virus melekat pada sel inang atau host. Tahap kedua, fase penetrasi, virus menginjeksikan DNA atau menyuntikkan DNA ke dalam sel inang. Tahap ketiga, fase penggabungan, terjadi profage atau profag, DNA virus disisipkan pada kromosom sel bakteri. Dan tahap keempat, fase replikasi kromosom yang telah tersisipi profag bereplikasi secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Yang ketiga, kita bahas klasifikasi virus. Dasar klasifikasi virus. Jenis asam nukleat, ada DNA atau RNA, kerentanan terhadap pengaruh fisika dan kimia, ukuran dan morfologi, sifat imunologis, jenis sel inang, cara penularan secara alamiah, dan simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Menurut ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus, ada 3 tingkatan takson, yaitu famili, genus, dan spesies. Nama famili menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Contoh klasifikasi yang pertama, famili Coronaviridae, genus Alpha coronavirus, spesies human coronavirus penyebab penyakit corona. Contoh klasifikasi virus yang lain adalah famili Poxviridae, genus Orthopoxvirus, spesies Variola virus, penyebab penyakit cacar. Dan yang terakhir, contohnya famili Picornaviridae, genus Enterovirus, spesies poliovirus, penyebab penyakit polio. Mungkin segitu saja video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.